Indonesia yang beragam. Berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Indonesia untuk semua. Setiap warga tak boleh didiskriminasi hanya karena identitas sosialnya. Namun, kekerasan demi kekerasan terus terjadi. Mari kita wujudkan Indonesia tanpa diskriminasi. Juleha namanya, asli Betawi. Sejak remaja Yuli panggilannya, dan ia suka. Di atas sajadah, masih juga terseduh si Yuli. Jam 3 dini hari, ia lantunkan doa pedih, lirih. Ya Tuhan, gerakkan hatiku, berikan aku isyarat menuju cahaya. Kebimbangan ini menyiksaku. Foto Romi di tangannya, kekasihnya, diingatnya ayah yang membesarkannya. Mengapa aku tak bisa memiliki keduanya? Yang seorang umat Ahmadiyah, seorang lagi Muslim garis keras. Pedas, keras ucapan ibunya. Setiap kali perempuan itu memperingatkannya. Kita di Indonesia, tidak di Amerika. Di sini agama di atas segala, tak terkecuali cinta remaja. Ditatapnya sekali lagi foto Romi, pria penuh kasih dan sayang, paduan jiwaku, soulmate, calon suamiku. Masa silam pun melintas adegan demi adegan. Ketika itu Yuli tengah patah hati, menderita penyakit sulit disembuhkan. Karena itulah kekasih lamanya pergi, menikah dengan gadis lain.
Di masa segalanya terasa kosong, di masa semuanya tercecap hambar, muncullah seorang pemuda, Romi namanya, membawa aroma berbeda. Ditemaninya gadis itu ke dokter, ditemaninya mencoba resep herbal, ditemaninya berdoa, mengharapkan keajaiban. Tasbih pemberian Romi di ulang tahunnya tak pernah lepas dari tangannya. Keduanya senantiasa berzikir bersama. Selembar puisi menempel di dinding kamarnya. Kata dirangkai dalam larik, larik ditata dalam bait, menyihirnya setiap kali menjelang tidur. Tak terdengar isak tangis Yuli yang dalam, yang berkepanjangan. Dibayangkannya Romi, dibayangkannya dirinya sendiri, terombang-ambing dalam bayang-bayang kenyataan yang kelam. Harus pupus cinta karena beda paham agama. Rahmat nama aslinya, Romi panggilannya, nama yang pas untuk orang kota, katanya. Berasal dari keluarga kurang berada, tinggal di salah sebuah kantong pemukiman, satu dari banyak pemukiman Jemaah Ahmadiyah. Ancaman serius bagi akidah, kata sebagian orang. Ia tak mau lagi mewarisi kemiskinan, tak mau begitu saja menyerah, dan berkat kecerdasannya ia peroleh beasiswa belajar ilmu bisnis ke mancanegara. Ayahnya pengurus Ahmadiyah, itu ia tak minta. Sejak kecil dididik oleh lingkungannya, juga itu ia tak minta. Demikianlah, ia pun menjadi seorang Ahmadi. Mingkar mingkur rengang korok, akarono karnan marati siwi, sinawang resmining kita, sinuto sinung karto, mereka tarto pagaratin ilmu luhung, kang tumrap ing tanah Jawi, aku mau hakeme hati. Saat pertama berjumpa Romi di taman kampus itu, dalam sebuah pagelaran seni antar universitas, Yuli terdengar melafatkan saja Khalil Gibran. Bila cinta telah memanggilmu, ikutilah jalannya walau mungkin berliku. Dan bila mana sayapnya mendekapmu, ia lupa kata selanjutnya. Diulanginya lagi potongan kalimat Khalil Gibran itu. Dan bila mana sayapnya mendekapmu, tetap saja tak diingatnya lanjutan larik itu. Saat itulah terdengar suara dari belakang menyambungnya. Dan bila mana sayapnya mendekapmu, pasrah dan menyerahlah, walau pedang yang bersembunyi di sayap itu menghunusmu. Kanjeng langit kelap-kelap, pengler kincanging. Laki-laki yang menyahut itu memperkenalkan diri. Saya Romi. Itulah awal mula segala.
Yuli mahasiswi, Romi pengusaha franchise yang juga dosen muda dari universitas lain. Keduanya bertemu lagi, bertemu dan bertemu lagi. Di kampus, di toko buku, di bioskop, di rumah makan, di rumah masing-masing. Sampai pada suatu hari, Yuli dan Romi tersadar, bunga tampak lebih indah sore itu. Padahal bunga yang sama. Burung lebih lincah dari sedia kala, padahal burung yang itu juga. Iya. Bunga dan burung boleh saja sama, tetapi hati yang telah berubah mampu menyulap apapun yang kasat mata, tampak lebih indah. Demikianlah, mereka pun dikenal sebagai Romeo dan Julieta, pasangan pecinta puisi. Sampai jugalah hari itu. Rencana pernikahan pun dirundingkan. Dua keluarga berjumpa, dua keluarga bulat mufakat. Tanggal, bulan, dan tahun pernikahan semua sepakat. Tanpa bicara paham agama, undangan pernikahan segera disiapkan. Ganjeng-ganjeng, langit gelap-gelap. Horo-horo. Opo tining goro-goro ipal timbru kados bawane saput lebuhe ngapun sebut maju angge kederi. Pindho tak genturan puncak kalau tuh gelem bal dia mati terus pas kanthi kok diboengke kusoren dene kawan Chandra dikuaya iki boro wasul mamburat ngamber loyo. Salah satu galing penganten ingkang batal gagar wigar tanpa karyo. Tak ada hujan, tak ada badai, tak ada petir, tak ada kilat. Mendadak pernikahan batal, langit pun terkejut. Penyebabnya peristiwa itu. Tanggal 6 bulan Februari tahun 2011, Kampung Romi di Cikesik dilanda huru-hara ketika jemaah Ahmadiyah sedang mengadakan pertemuan. Massa menyerang dan nyawa 4 orang melayang. Kebetulan, Romi menyaksikan peristiwa itu di layar kaca ketika ia dan Yuli makan siang di sebuah restoran Jepang. Wajahnya tampak tegang. Itu teman-temanku, ujar Romi. Yuli tersentak. Maksudmu, kamu pengikut Ahmadiyah? Romi mengangguk pelan. Mengapa kamu tidak pernah cerita? Romi terdiam. Yang sedang ditayangkan itu bukan sebuah drama, bukan pula sinema, tapi rekaman peristiwa di kampung sana. Orang-orang berbekal kayu dan senjata tajam meneriakkan Allahu Akbar. Mereka garang, mereka menyerang, dan beberapa nyawa melayang. Yuli ikut sedih.
dan hanya bisa berkata lirik, pulang sajalah kau, Romi, Sekar. Cari kabar keadaan orang tuamu, cari tahu nasib teman-temanmu. Romi menahan air matanya. Lalu dikatakannya, maafkan aku Yuli, aku tak pernah cerita itu. Bagiku, perbedaan paham agama tak perlu menjadi sengketa. Romi pun bercerita. Ahmadiyah itu bla 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 rarara rariru. Mereka dituding sesat karena bla bla bla, padahal rarara. Romi diam sejenak, lalu dilanjutkannya. Mereka tidak mendudukkan Al-Tazkirah sebagai kitab suci dan menganggapnya sebagai karya Ghulam Ahmad. Wong takon wo sing tur angkara antara. Ya Romi, itu kan Ahmadiyah versimu. Versi ayahku jauh berbeda. Kamu tahu, ayahku pengurus masjid yang punya paham anti Ahmadiyah. Yuli melanjutkan sambil menyeka air matanya. Menurut ayahku, Ahmadiyah itu ta bla 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 karena mereka la 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 bla bla bla. Mereka berdua larut dalam diam. Hati mereka berpelukan, tapi pikiran mereka bersilangan. Melihat wajah Yuli yang memucat, Romi khawatir penyakit lamanya kambuh. Pamujiku dipisah sinuta korban diwanton pamungkase kang berangkara titih mongso. Sejak huru-hara Cikesik itu, Yuli mulai berubah. Ia tampak senantiasa gelisah. Kalau ayah dan ibunya tahu siapa sebenarnya si Romi itu, cinta mereka harus tamat, harus kiamat. Mat. Wong takon wo sing tur angkara antarane riko aku iki sumebaron ronane ko. Hampir tiap malam orang berkumpul di rumah Yuli, dan huru-hara Cikesik yang kelam jadi pusat kunjingan, jadi inti. Konon, sumber kekerasan adalah sebuah fatwa. Ahmadiyah dinyatakan sesat tahun 2005, dan sejak itulah azab sengsara menimpa para Ahmadi. Juni 2008, terbit surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Isinya titah bagi jemaah Ahmadiyah untuk menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Islam. Tetapi para pembela hak-hak asasi manusia menilai surat keputusan bersama tak adil
melanggar hak-hak asasi manusia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak akan mengakhiri masalah. Yuli semakin bingung. Semakin banyak yang ia dengar, semakin beragam isinya. Semakin kabur semua baginya. Satu-satunya hal yang pasti, ayah dan ibu mengubah pikiran. Rencana pernikahan pasti dibatalkan kecuali jika ada mukjizat. Suatu malam, Yuli mengajak orang tuanya berbincang. Disampaikannya cerita tentang Romi, apa adanya. Korban Cikesik itu kerabatnya. Orang tua Yuli bagai kena setrum, bagai tersambar halilintar, dan dalam kegeraman mereka berkata, demi nama baik keluarga, pernikahan harus dibatalkan. Ayah Yuli berteriak mengatakan, Ahmadiyah telah menyimpang dari Islam yang benar. Ajarannya sudah dinyatakan sesat. Dalam agama berlaku prinsip bla 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 rara. Yuli mencoba menjawab, Ahmadiyah itu Islam juga, karena tata bla bla bla. Bocah iblis lanas kalau jek-jekan welas talala keteki komik lain jagat mancat celana pak Yuli anakku mangerti yen agama kuwi pinesti saka jagat lumayan pemikir kurping langit jagat ceblat papat wis ceplok malelo negro welo-welo yen to agama kuwi kudu akne ngaji yen to agama kuwi wis ana saka njaba dilebokno ing tanah Nuswantara iki. Aduh Kanjeng Rama, pramila pamanggi kula. Agama menika namung ageming aji ingkang sampun wonten ing tanah Nuswantara saderengipun manungsa menika wonten welah taala jagat batur jagat jek-jekan maten nun kowe Yuli maten nun. Hari itu Yuli dan ayahnya berdebat keras. Lirih, Yuli berkata, Ayah, aku hidup di zaman yang berbeda. Jangan paksakan pikiran ayah padaku. Aku memang anak ayah, tapi batinku dan pikiranku bukan punya ayah. Ini bukan pikiran ayah, Yuli. Ini perintah agama, sahut ayahnya. Percakapan pun selesai. Tak ada jalan lagi, kecuali yang buntu. Ayah dan ibu sepakat bulat. Agama Allah tak boleh kalah oleh cinta sesaat para remaja. Di Cikesik, Romi pun tertunduk di hadapan orang tua, berterus terang bahwa ayah Yuli adalah aktivis organisasi anti Ahmadiyah. Ayah Romi kaget. Dikatakannya,
Kita semua sedang berduka, nak. Kita tahu sikap mereka. Kita merasakan horor yang mereka taburkan. Mereka itu bla bla bla. Romi mencoba meluruskan, ayah, antara Ahmadiyah dan garis keras itu sebenarnya rarara. Penjelasan Romi terbang terbawa angin. Ayah memutuskan rencana pernikahan dibatalkan. Stop! Hentikan semua hubungan. Romi terus menentang. Ia merasa punya hak untuk berbeda. Ia tak ingin mewarisi permusuhan ayahnya. Perselisihan Ahmadiyah dan garis keras tak menarik. Dikutipnya syair dari Khalil Gibran. Ayah, dengarkan ya ayah. Anak-anakmu bukanlah anakmu. Mereka anak-anak kehidupan. Pada mereka engkau boleh berikan cintamu. Tapi jangan kau paksakan bentuk pikiranmu. Jangan membuat mereka menyerupaimu. Karena mereka tinggal di rumah Esa. Ayah membentak Romi keras sekali. Romi, sekarang kamu dengarkan ayah. Kedudukan agama itu di atas puisi. Jangan kau bandingkan penyair dengan nabi. Tak pernah ada dalam pikirannya untuk melawan ayah, untuk melawan ibu yang melahirkannya. Oh Tuhan, tunjukkan keajaiban. Romi, ikhlaskan saja aku. Aku tak bisa menemuimu lagi. Cinta tak harus bersatu. Mungkin ini pertanda kita harus berpisah. Yuli berlari, menangis, menembus malam, didera keputusasaan. Amin takut masih toase runtut tansah reruntungan ing sarina datang kinggang sarambut lamun atuh caketing ati Air tumpah dari mata Yuli, air mengenang di mata Romi. Ya, sebagai lelaki, hampir tak pernah matanya basah. Tekad sudah diikrarkan,
Tetapi di lubuk hati paling dalam, diam-diam Romi merasa saat berpisah akan datang juga. Dan saat itu tak lama lagi pasti tiba. Rasa itu begitu saja menyusup di hatinya. Yuli berlari menerjang malam yang dirasakannya semakin kelam. Ia hujat dirinya sendiri. Ya Allah, mengapa kau sodorkan padaku pilihan ini, malapetaka ini? Romi terpaku, malam seperti batu menindihnya. Di rumah, ayah dan ibu Yuli ikhtiar. Romi harus segera disingkirkan. Yuli perlu jodoh yang baru, pemuda muslim dari keluarga baik-baik. Mereka pun teringat akan Hartono, seorang pemuda santun, pacar Yuli pertama, baru pulang sekolah dari Mesir 3 bulan lalu. Kepada ibunya ia suka bertanya tentang kabar Yuli, pacarnya dulu. Demikianlah, maka kedua pasang orang tua merancang pertemuan anak-anak mereka. Sekali, 2 kali, dan ini kali ketiga. Hartono berniat menyambung kembali hubungan cinta yang terputus semenjak ia pergi ke Mesir. Jam menunjukkan pukul 6 pagi. Yuli berzikir sejak dini hari. Tubuhnya semakin letih, melemah. Semua tenaga ia tumpahkan, semua daya ia curahkan. Ia pun pingsan. Ketika ibunya membuka pintu kamar, dilihatnya Yuli terkapar. Ia pun menjerit dan pingsan. Seisi rumah ribut kalang kabut. Bawa ke rumah sakit, segera! Bawa ke rumah sakit, sekarang juga! Penyakit lama Yuli kambuh. Kanker getah bening stadium 2. Kata dokter, ia masih bisa disembuhkan asalkan pikirannya lebih tenang. Ayah dan ibunya terdiam dan menangis berangkulan. Ketika gadis itu siuman, dengan lembut dipanggilnya ayah ibunya dan ditanyakannya, apakah ayah dan ibu mencintai saya penuh seluruh? Tampaknya tak jauh, tak lagi jauh, ujar Yuli. Ayah dan ibu menangis lagi. Umur di tangan Tuhan, anakku, sahut ayah. Hartono, pria yang akan dijodohkan itu, hadir pula di sana. Mendengar percakapan itu, buru-buru ia minta pamit. Tentu ada rahasia yang ingin disampaikan Yuli, pikirnya. Bisakah ayah dan ibu mengabulkan permintaanku? Yuli meneruskan bicaranya. Inilah satu-satunya suara
yang berdengung dalam ruang-ruang hatiku selalu. Suara ayahnya terbata-bata. Pasti akan kami kabulkan jika mampu. Dengan pandangan yang lembut, Yuli pun berkata, "Aku ingin segera dinikahkan dengan Romi. Dia jodohku." Halilintar kembali menyambar-nyambar. Angin topan kembali berputar-putar di jantung sepasang laki bini itu. Apa yang akan kukatakan nanti kepada pengurus masjid jika anakku yang semata wayang menikah dengan seorang musuh? Serunya kepada diri sendiri. Namun, ia pikir, jika mereka bersikeras, Yuli akan tak lagi punya semangat hidup. Oh Tuhan, ujar ibu, kenapa Kau sodorkan kepada kami pilihan yang pelik ini? Hari-hari pun dipenuhi sholat istikharah, meminta petunjuk Allah. Ya Allah, kami pasrah, bukakan hati kami, tunjukkan jalan bagi kami. Dalam pikiran yang carut marut, ayah Yuli sempat berpikir, bagaimana jika Yuli dan Romi kawin lari? Ini solusi mujarab, pikirnya, agar mereka terhindar dari kemarahan tetangga, agar bisa bebas dari cemooh kelompok masjid, agar bisa lepas dari rasa malu terhadap keluarga Hartono. Namun, Ibu Yuli malah menangis. Yuli anak satu-satunya dan ingin dilepasnya masa lajang Yuli dengan tangannya sendiri. Apalagi kesehatan Yuli semakin buruk, katanya kepada suami. Hari demi hari merayap, terasa pelan sekali, tercecap, pahit sekali. Ya Allah, tunjukkanlah jalan bagi kami. Seminggu kemudian, keputusan diambil walau tidak bulat. Mereka merestui hubungan Yuli dengan Romi. Di dalam hati ayah dan ibu masih tak yakin apakah mereka bisa dibenarkan Allah. Mereka dahulukan cinta anaknya di atas paham agama. Mereka hanya ikuti suara hati. Mereka menyesali diri.
karena tak kuasa meneladani Nabi Ibrahim yang rela menyembelih anaknya demi agama, walau Tuhan akhirnya menyelamatkan anak Ibrahim. Sedangkan mereka memilih mengorbankan keyakinan agama demi nasib putrinya semata wayang. Betapa berat pengorbanan. Wong takon wo sing tur angkara antarane riko aku iki akan segera disampaikan kabar baik itu kepada Yuli. Ayah dan ibunya membayangkan betapa bahagia akan menyapu derita. Betapa mukjizat ini akan menyembuhkan anaknya. Namun, tak terdengar sahutan apapun ketika kamar Yuli diketuk. Dan ketika pintu dibuka paksa, mereka menyaksikan sebuah cerita. Yuli sudah tergeletak tanpa nyawa. Yuli sudah menghadap Yang Maha Kuasa. Kisah duka sudah dituntaskan bagi manusia. Layar agung sudah diturunkan dari atas sana. Yuli sudah tiada sebelum sempat mendengar berita bahagia. Ayah Yuli terjatuh lunglai. Ibunya menjerit histeris. Nama Tuhan disebut bercampur air mata. Luka yang maha perkasa bertahta. Tanganmu tangan pisau tanganmu